Shalom bagi kita semua. Hari ini saya merasa sangat bergairah. Ada urapan Roh Kudus yang mengalir begitu dahsyat Bapak Ibu. Seolah-olah membangkitkan, menggairahkan. Ada sesuatu yang seperti bom yang meledak. Sehingga apa? Ada kegairahan, ada sukacita. Bapak Ibu mengalaminya? Boleh lambaikan tangannya? Tepuk tangan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kok kayaknya gak semangat tepuk tangan. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Harus ada kegairahan. Harus bergairah hidup ini. Kalau kita di gereja pun tidak bergairah, apalagi di luar Bapak Ibu. Nanti mintalah jajan, mintalah uangmu. Jangan, harus semangat. Harus bergelora terus Bapak Ibu. Saya selalu motivasi ini. Pemain musik WL sangat luar biasa hari ini. Ada roh yang mengajari mereka. Sehingga apa? Urapan itu mengalir bagi setiap kita. Amin. Tepuk tangan Bapak Ibu. Hari ini firman yang saya sampaikan menjadi orang yang setia. Pertanyaan bagi kita. Yakinnya kita setia kepada Tuhan? Yakinnya kita sama Tuhan? Saya curiga Bapak Ibu. Setia itu ketika kita mungkin tidak mengalami sesuatu. Setuju Bapak Ibu? Tetapi ketika kita mengalami sesuatu, apakah kita tetap setia? Sudah makin sedikit suaranya. Apakah kita tetap setia? Kita baca dalam Amsal 20 ayat 6. Nggak nampak ya Bapak Ibu? Di bawah. Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati. Tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Kita baca bersama-sama sekali lagi. 3, 2, 1, ya. Banyak. Susah nggak mencari orang setia Bapak Ibu? Susah, sangat susah. Sampai Amsal 20 mengatakan itu Bapak Ibu. Banyak orang yang baik hati. Tetapi untuk orang setia itu sangat susah. Sampai kita Amsal menulis ini Bapak Ibu. Begitu susahnya menemukan orang yang setia. Padahal Bapak Ibu, orang yang setia itu Bapak Ibu menjadi kesukaan daripada Tuhan. Tapi banyak orang yang gak mau jadi setia. Coba lihat kiri kananmu. Kira-kira dia itu setia gak Bapak Ibu? Coba tanya ya, kau setia gak? Pastikan, tanya dia dulu, kau setia gak? Kalau dia katakan setia, nanti poin-poinnya, jawabannya betul apa tidak Bapak Ibu. Tanya dulu, setia gak kau? Bapak Ibu, setia artinya pendirian kokoh, teguh pada janji, tidak tergoyahkan, layak dipercaya. Setia itu punya pendirian yang kokoh, layak dipercaya, tidak tergoyahkan, kemudian taat. Di antara 5 ini, yang manalah yang ada sama Bapak Ibu? Satu saja Bapak Ibu. Yang pertama, pendirian kokoh. Yang kedua, teguh pada janji. Yang ketiga, taat. Yang keempat, yang kelima. Coba tanya kiri kananmu, ada berapa kau di situ? Atau enggak ada sama sekali? Amin Bapak Ibu. Ini arti setia. Karena apa? Ketika engkau setia, maka engkau akan dipercaya. Orang yang setia akan dipercaya. Tapi tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu. Kita akan menjadi orang kepercayaan. Orang yang setia itu adalah orang yang dipercaya oleh Tuhan. Namun tidak berhenti sampai di situ. Tetapi itu menjadi orang kepercayaannya Tuhan. Levelmu sudah sampai mana? Apakah masih baru mau setia? Apakah engkau masih dipercaya? Atau engkau sudah menjadi orang kepercayaan? Tanya dirimu hari ini Bapak Ibu.
hidup bukan sekedar hidup. Hidup itu harus punya arti. Kalau hanya sekedar hidup, jawabannya Bapak Ibu sendiri yang tahu. Saya nggak mau ngomong. Tetapi dikatakan ketika engkau tidak menjadi orang setia, engkau tidak dipercaya, dan engkau tidak menjadi orang kepercayaan Tuhan. Dan ini akan jadi bumerang bagi kita. Hidup harus menjadi orang setia. Alangkah sedihnya kita di rumah, kita tidak dipercaya oleh suami kita, kita tidak dipercaya oleh istri kita. Kalau istri kita mau pergi, lemari cepat-cepat dikunci. Lu kenapa dibawa kunci? Ada bapaknya di rumah. Kenapa dikunci? Ada mamanya di rumah. Kenapa? Nanti diambil uangnya. Sedih gak gitu Bapak Ibu? Sedih gak Bapak Ibu? Siapa yang sudah mengalaminya? Amin. Amin Bapak Ibu. Ini dia Bapak Ibu. Setia. Dan setia itu Bapak Ibu harus diuji. Harus melalui proses. Setia itu harus melalui proses. Untuk mencapai setia, untuk menjadi sampai ke kepercayaan itu harus diuji. Kita baca bersama-sama. Untuk menjadi orang setia dibutuhkan usaha keras dan juga komitmen yang sangat kuat agar kesetiaan seseorang itu dapat teruji. Harus diuji. Apakah benar-benar setia? Membutuhkan kerja keras. Amin Bapak Ibu. Membutuhkan komitmen. Makanya orang yang datang beribadah, perhatikan Bapak Ibu. Orang yang datang beribadah membawa tubuhnya, membawa hatinya, itu akan berkenan di hadapan Tuhan. Coba tanya hatimu hari ini. Engkau datang beribadah, apakah engkau datang membawa hatimu, membawa tubuhmu, membawa jiwamu kepada Tuhan? Jangan-jangan hanya kewajiban untuk datang ke gereja. Orang yang tahu, aku harus jumpa Tuhan, aku harus bawa tubuhku ini, aku harus bawa hidupku ini, aku harus ketemu Tuhan, merasakan Tuhan. Bilang kiri kananmu, aku gak akan terlambat. Bilang kiri kanan, aku gak akan terlambat. Amin. Biasa yang terlambat bagian belakang ini. Karena gak mau ke depan tadi. Amin Bapak Ibu. Ya, harus diuji. Jangan sampai Bapak Ibu tubuh kita ini, hati kita, jiwa kita bukan untuk Tuhan. Hanya tubuh kita datang kemari. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan sampai itu terjadi pada kita. Amin. Jadi setia itu berat gak Bapak Ibu? Coba tanya lagi sebelah kirimu. Tadi kau bilang kau setia. Masih tetap setia? Tanya dulu Bapak Ibu. Baca bersama-sama. 3, 2, 1, ya. Baca bersama-sama. Salam kiri kanannya, aku masih baik. Ayo, ayo salam kiri kanannya. Amin. Ada yang mengatakan saya baik? Kelewat kau. Tadi kau bilang kau setia. Amin Bapak Ibu. Iya. Harus jadi orang setia. Jangan sampai gereja Gapkin Pinail tidak mengubahmu. Kalau gereja Gapkin tidak mengubahmu, ada yang salah antara gerejamu dengan dirimu. Amin. Bapak Ibu, semakin hari engkau harus mengerti firman. Engkau semakin harus naik. Gak apa-apa, mungkin engkau mengalami kesukaran, engkau mengalami sesuatu yang tidak baik. Tapi ingat, rohanimu harus semakin terus bertumbuh, semakin bergairah. Karena engkau akan melihat tanda-tanda yang tidak pernah engkau lihat. Amin Bapak Ibu. Itu akan terjadi. Itu pasti akan terjadi. Bapak Ibu melihat ini. Hewan apa ini Bapak Ibu? Ternyata angsa paling setia sama pasangannya. Tanya dulu suamimu, tanya istrimu, setia ya kau sama aku?
Bapak Ibu, angsa ternyata sangat setia. Ketika pasangannya meninggal, Bapak Ibu, mati, gak akan kawin lagi. Inilah angsa. Sama dengan ini Bapak Ibu. Matikan lampu. Sama dengan ini. Apa namanya Bapak Ibu? Wih, buaya itu. Amin Bapak Ibu. Ternyata pasangan yang paling setia itu adalah buaya. Selama ini aku tidur dengan buaya darat, katanya. Jangan salah, buaya itu adalah orang yang sangat setia, binatang yang paling setia. Sangat setia buaya itu Bapak Ibu. Ketika pasangannya sudah tidak ada, dia tidak cari pasangan yang lain. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan salah, buaya kali ini itu adalah orang yang setia. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau samping kiri kananmu hari ini pasanganmu pegang tangannya, aku mau seperti buaya. Ayo, tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Jadilah orang yang berjuang memperoleh kesetiaan, maka kita pasti akan mendapat kepercayaan. Amin Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Jadilah orang yang berjuang. Berjuang. Tanpa kerja keras, tanpa ujian, kita tidak akan mendapat kesetiaan itu. Kita tidak akan menjadi orang kepercayaan. Hari ini Bapak Ibu, ingat, bilang kiri kananmu sekali lagi, harus setia. Harus setia. Bilang lagi sebelah kiri, engkau harus berjuang supaya engkau menjadi orang kepercayaan. Bapak Ibu, sangat enak menjadi orang kepercayaan Bapak Ibu. Ketika Prabowo menang Bapak Ibu, wih, Praroro katanya, kue apa janggar, kue apa Praroro katanya. Ketika Praroro itu ada suaranya terbanyak Bapak Ibu. Wah, yang senang siapa? Orang terdekatnya. Amin. Orang kepercayaannya. Kamu jadi apa? Mau jadi menteri? Kamu mau jadi apa? Gubernur? Kamu mau jadi apa? Lurah? Kamu mau jadi apa? Camat? Langsung diberi. Karena apa? Orang kepercayaannya. Carilah kepercayaan Kristus, maka semuanya akan dibereskan bagimu. Amin. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Tokoh Alkitab yang setia. Yang pertama Sadrak, Mesak dan Abednego. Tapi ini gak marga setepu dia Sadraknya Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Ini gak marga setepu. Gak ada marganya ini Bapak Ibu. Saya rasa ini orang Jawa ini Bapak Ibu. Gak ada marganya. Makanya bersyukurlah orang Jawa hari ini. Karena Sadrak, Mesak dan Abednego masuk dalam Alkitab. Itu dia. Kita perhatikan Bapak Ibu. Ketika Sadrak, Mesak dan Abednego diperintah oleh raja, siapa yang tidak menyembah patung yang kubuat, maka dia akan aku masukkan ke dalam perapian. Itu katanya Raja Nebukadnezar. Aku akan memasukkan mereka, membinasakan mereka karena tidak menyembah aku. Tahu nggak Bapak Ibu apa kata mereka? Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Ayat 17 Bapak Ibu baca. 3, 2, 1 ya. Bapak Ibu, ini orang baik. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Dia akan melepaskan kami. Ini orang baik. Ini doa harapan. Disinilah letaknya orang Kristen yang sungguh-sungguh dengan ragu-ragu. Semua ragu-ragu. Tuhan, aku lagi mengalami sesuatu yang berat Tuhan. Ini permohonan doa. Namun jawabannya ada dua. Iya dengan tunggu. Amin Bapak Ibu. Iya dengan tunggu. Ini jawaban mereka di ayat 18 Bapak Ibu dikatakan. 3, 2, 1 ya. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ini orang yang setia.
sekalipun engkau tidak menjawab doaku, aku tetap berdiri teguh pada pendirianku. Aku akan tetap setia kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu, ketika itu terjadi Bapak Ibu, maka mujizat pasti akan terjadi dalam hidupmu. Masalahnya, Tuhan butuh kesetiaan bukan hanya di sini. Tuhan sangat butuh orang baik. Tapi yang dicari Tuhan adalah orang setia. Orang baik banyak. Orang yang tidak beragama Kristen lebih baik dari kita. Betul apa betul Bapak Ibu? Betul. Lebih baik kadang Bapak Ibu. Tapi Tuhan tidak butuh orang baik. Yang Tuhan butuhkan ini Bapak Ibu. Seandainya kau tidak jawab Tuhan gak apa-apa. Aku tetap mengejar Tuhan. Di situ mujizat terjadi. Saya jadi teringat tahun ke-6 ketika saya dari tahun pertama sampai mengikut Tuhan. Tuhan berkati aku Tuhan. Saya mau ikut Kristus karena ingin kaya Bapak Ibu. Ikut Yesus banyak warisan Yesus pasti saya dikasih. Saya bilang setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Makin melarat saya Bapak Ibu ikut Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu. Tahun ke-5 saya bilang sama istri saya, kami berdua berkata, Tuhan kau berkati kami, gak berkati kami tetap ikut engkau Tuhan. Tahun ke-7 mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saya. Amin Bapak Ibu. Sampai hatimu itu ada tanda-tanda setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Karena apa? Tuhan tidak akan Bapak Ibu melakukan sesuatu yang membuat kita tidak kuat. Tuhan pasti akan lakukan sesuai dengan porsi hati kita. Menanti tahun. Ketika engkau sudah kuat, kau katakan, diberkati tidak diberkati, aku tetap ikut Tuhan. Disitulah berkat Tuhan mengalir. Amin. Tepuk tangan Bapak Ibu. Lebih keras lagi Bapak Ibu. Bangkit imanmu, harus bangkit semangatmu. Harus menjadi orang setia. Jangan nanti saya sudah berkoa-koa di sini Bapak Ibu. Apa yang dibilang bosu ini? Gak dengar saya, apa aja dibilang. Seriusilah ikut Tuhan. Seriusi. Sadrak Mesah Abednego mengalami sesuatu yang luar biasa. Malaikat Tuhan sendiri datang. Bayangkan, mereka bertiga kok ada satu lagi, siapa itu? Dahsyat enggak Bapak Ibu? Mau mengalami mujizat yang luar biasa Bapak Ibu? Setialah kepada Tuhan. Amin. Yang kedua Bapak Ibu, tokoh Alkitab yang tetap setia. Siapa namanya Bapak Ibu? Paulus. Kita baca dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 10 sampai 14. Ini agak panjang ini Bapak Ibu. Siapa tadi pagi baca Alkitab? Angkat tangannya. Wah, sudah mulai lagi lupa-lupa ini Bapak Ibu. Siapa tadi pagi lupa makan? Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Baik, Kisah Para Rasul 21 ayat 10 sampai 14. Saya membaca ayat 10, Bapak Ibu ayat 11. Ayat ganjil, saya genap. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ayat 11. Ayat 12. Mendengar itu, kami bersama-sama dengan murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Ayat 13. Ayat 14 kita baca bersama-sama. Karena ia tidak mau menerima nasihat kami, kami menyerah dan berkata, jadilah kehendak Tuhan. Bapak Ibu, di ayat tadi sebelumnya, dalam ayat 10 Bapak Ibu, seorang nabi Agabus memperingati, memberitahu kepada Paulus
bahwasanya engkau akan mengalami siksaan, engkau akan mengalami dera, engkau akan mengalami penjara, engkau akan diikat oleh orang-orang yang membenci engkau. Lah, Bapak Ibu, mungkin kalau hari ini kita mengalami yang seperti Paulus sampaikan, saya yakin 1000%, 1.000.000% kita pasti akan menyerah. Amin. Setuju Bapak Ibu? Sikit yang setuju. Setuju Bapak Ibu? Siapa yang nggak bilang setuju, datang nanti seperti itu. Setuju Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Roh Kudus menyampaikan, orang yang terikat itu akan mengalami siksaan, akan mengalami ini, mengalami ini. Tapi Bapak Ibu, Paulus tetap berdiri pada pendirian. Sekalipun aku harus mati, aku akan tetap berangkat menyampaikan Injil. Aku tidak peduli akan hidupku. Itu yang Paulus katakan. Lah, pertanyaannya hari ini bagi kita, apakah Paulus menentang Roh Kudus? Ini kan dikatakan ini. Setelah bertahun kami tinggal di situ, ia datang kepada kami menggulingkan pinggang Paulus. Roh Kudus hanya menyampaikan, engkau akan mengalami sesuatu yang tidak baik. Artinya, Roh Kudus bilang, di mana posisimu? Aku tetap setia. Sekalipun aku harus mati, aku akan tetap setia. Aku akan tetap datang ke Yerusalem. Aku akan tetap memberitakan Injil. Itu yang dikatakan. Bapak Ibu, hari ini di mana posisimu? Di mana posisi kita hari ini? Apakah karena ada mungkin pergumulan, persoalan, kita adalah orang-orang yang mengesampingkan Tuhan? Ada orang karena masalah, ada orang karena terjadi sesuatu, dia berontak kepada Tuhan. Ada orang karena sesuatu, dia malas doa, dia malas untuk datang kepada Tuhan. Pertanyaannya hari ini, di mana kesetiaan kita dalam mengikut Tuhan? Jangan sampai gara-gara periukmu nggak ada apa-apa, engkau tidak ikut Tuhan. Kalau nggak ada beras, nggak usah makan puasa. Amin. Kalau nggak ada makanan, nggak usah makan puasa. Tuhan yang memberi makan, Tuhan yang mengatur semua. Mungkin kalau kita nggak ada beras di rumah, disuruh puasa sama Tuhan, ya lakukan. Bapak Ibu, Tuhan butuh kita setia. Tuhan butuh kita setia. Kita harus bisa. Kalau Paulus saja mengatakan, aku rela ini, tubuhku ini walaupun harus mati. Tanya kiri kanan. Kalau disakiti hatimu, marah enggak engkau? Kalau engkau digosip oleh kawanmu, marah enggak engkau? Gara-gara itu, kita tidak setia kepada Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Mau berubah Bapak Ibu? Mau berubah? Setialah kepada Tuhan. Tepuk tangan Bapak Ibu. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1, ya. Mau jadi pemenang Bapak Ibu? Ini golnya orang Kristen. Harus jadi pemenang. Jangan bilang, ada syarat. Ini golnya orang Kristen, kita harus jadi pemenang. Tidak boleh jadi pecundang. Tuhan hanya minta engkau harus setia, supaya engkau jadi pemenang. Kalau engkau tidak setia, engkau tidak jadi pemenang. Amin Bapak Ibu. Jadi harus menjadi orang yang setia. Lah, setelah kita tahu tentang setia ini, kita akan belajar bagaimana agar kita menjadi orang yang setia. Bilang kiri kananmu, salam dia, jangan ngantuk, perhatikan ke depan. Salam dia, pastikan dulu Bapak Ibu. Nanti ditanya lagi nih. Yang pertama apa Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu? Konsisten itu artinya tetap. Tidak berubah-ubah, konsisten, memegang teguh.
Amin Bapak Ibu. Harus komit. Itu namanya konsisten. Jadi orang harus komit. Untuk menjadi setia itu yang pertama harus konsisten. Harus komit. Ulangan 5 ayat 32 sampai 33. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1 ya. Tunggu dulu Bapak Ibu. Suaranya udah mulai hilang. Saya mau kita baca bersama-sama. 3, 2, 1 ya. Konsisten. Untuk apa Bapak Ibu? Hidup. Jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke, tapi konsisten terus dalam mengikut Tuhan. Hari-hari ini Tuhan sedang membawa kita untuk berjalan perlahan-lahan. Ada yang tertati-tati, ada yang berlari. Tapi Tuhan mau kita konsisten. Tetap di jalurnya Tuhan ini. Jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri. Itu yang Tuhan mau Bapak Ibu. Untuk menjadi orang setia harus konsisten. Amin Bapak Ibu. Supaya apa dikatakan? Supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Artinya ketika kita konsisten ada karya Tuhan di dalam hidup kita. Tetaplah di jalannya Tuhan. Konsisten. Konsisten dalam apa Bapak Ibu? Konsisten di dalam menghargai hidup. Hargai hidupmu. Sering sekali kita tidak menghargai hidup ini. Kita menganggap sepele. Nanti yang punya datang akan tanya, kau apakan tubuhmu itu? Akan ditanya. Jangan seenakmu aja memperlakukan hidupmu itu. Ditanya. Ini enggak, belum apa-apa. Ada di sini itu Bapak Ibu. Kita jujur aja Bapak Ibu. Hargai hidupmu. Hidupmu itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Engkau harus hargai. Jangan sia-siakan hidupmu. Hari ini, apapun keadaanmu, kau harus berubah dan bertobat. Konsistenlah dalam mengikut Tuhan. Konsisten, aku konsisten. Aku tidak mau lagi berubah, aku konsisten. Aku, dengan apa? Menghargai hidup. Hidupku ini berharga, aku harus jaga, aku harus rawat tubuhku ini. Jangan sia-siakan. Karena apa? Invest Tuhan itu cukup besar di hidup kita ini. Jadi hargai hidupmu. Karena engkau adalah berharga di mata Tuhan. Ada yang menganggap hidupku ini sia-sia. Hidupku ini gak ada apa-apanya. Dengarkan baik-baik Bapak Ibu. Hidupmu sangat berharga di hadapan Tuhan. Tepuk tangan Bapak Ibu. Sangat-sangat berharga. Siapapun engkau, apapun kondisimu hari ini, hidupmu sangat berharga. Dan kalau sampai hari ini kita ada di sini, itu kesempatan yang tidak gampang kita peroleh Bapak Ibu. Itu kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang beruntung. Kesempatan. Jadi hargai hidup. Amin Bapak Ibu. Konsisten apa lagi Bapak Ibu? Konsisten dalam mengikut Tuhan. Ini sangat penting. Jangan pernah mengikut Tuhan itu maju mundur. Bapak Ibu, gak boleh mengikut Tuhan itu suka-suka kita. Aku mau ke gereja, aku gak mau ke gereja. Aku mau baca firman, aku gak mau baca firman. Suka-sukaku, gak boleh. Harus konsisten. Dalam mengikut Tuhan, harus benar-benar ikut Tuhan. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Apa yang menjadi kewajiban kita, kerjakan dalam hidupmu. Kerjakan dalam hidup kita. Jangan sampai kita tidak konsisten. Ikutlah Tuhan, Bapak Ibu, dengan konsisten. Harus bisa.
Kalau kita tidak konsisten dalam mengikut Tuhan Bapak Ibu, kita tidak akan menjadi orang yang setia. Padahal berkat orang yang setia tadi itu Bapak Ibu, menjadi orang kepercayaan. Orang kepercayaan, apa saja Bapak Ibu doamu, apa saja yang kau minta, Tuhan akan berikan dalam hidup. Amin Bapak Ibu, setia. Jadi harus konsisten dalam mengikut Tuhan. Jangan Bapak Ibu maju mundur, jangan diengkol-engkol. Ayolah gereja, ayolah gereja. Ini gereja ada makan-makan, ayo gereja yuk. Ayolah. Baru datang ke gereja Bapak Ibu. Bos bagi-bagi ampau, ayo gereja. Jangan konsisten mengikut Tuhan. Ingat, perjalanan hidup ini, ketika kita taruh harapan kita kepada Tuhan, maka harapan itu akan berbuah manis dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Itu pasti akan berbuah manis. Gak mungkin tidak. Yang ketiga, konsisten yang bagaimana lagi Bapak Ibu? Konsisten dalam ibadah. Pernah gak Bapak Ibu orang beribadah? Ini kita jujur-jujuran Bapak Ibu ya. Antara saya dan engkau ini Bapak Ibu. Ada gak orang beribadah Bapak Ibu? Pajak oras pun sampai di sini Bapak Ibu. Pajak oras sampai, beras tagih sampai, mana lagi parapat sampai, utang orang sampai, utang dia sama orang pun sampai. Artinya ketika beribadah, cemana nih utangku tadi ya? Cemana tadi cabai tadi kok mahal kali ya? Seingatku 20.000 kok dibikinnya 30.000. Ada nggak orang beribadah seperti gitu Bapak Ibu? Itu antara saya dan engkau Bapak Ibu. Dan jawabannya itu tanya Tuhan Bapak Ibu. Konsistenlah dalam ibadah. Ketika pujian sudah dinaikkan, masuk dalam hadirat Tuhan. Alami jumpa dengan Tuhan. Konsisten. Tuhan, aku datang mau menjumpaimu Tuhan. Aku mau masuk dalam hadiratmu. Aku mau merasakan Engkau Tuhan. Itu Bapak Ibu. Masuk di dalam ibadah. Semalam teman kita tiba-tiba pingsan Bapak Ibu. Untung ada Pak Jeo yang bawa dia langsung ke rumah sakit. Jatuh di kamar mandi. Tapi tadi pagi ditelepon saya. Wah sudah mulai sehat katanya. Alhamdulillah. Saya bilang tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Ya sudah mulai sehat. Lah. Kalau tiba-tiba dipanggil bagaimana Bapak Ibu? Tanya kiri kananmu. Engkau pun bisanya besok dipanggil. Kita gak pernah tahu. Kalau Tuhan tanya. Kau konsisten, gak ada konsistenmu dalam ibadah. Ibadah pun kau main-main handphone. Ibadah pun kau tengok-tengok orang. Orang yang berdoa sungguh-sungguh nanti kau tengok-tengok seperti ini. Ada gak di sini itu Bapak Ibu? Gak ada kan Bapak Ibu? Konsisten dalam ibadah. Lu mau ngapai yang penting gua sama Tuhan. Sungguh-sungguh datang ke hadirat Tuhan. Itu dia Bapak Ibu. Yang kemudian konsisten dalam apa Bapak Ibu? Dalam pelayanan. Mana para pelayan di sini? Ya, konsistenlah dalam pelayanan. Jangan hanya engkau mau tampil di sini. Datang doa. Kekuatan kita tidak ada. Kekuatan kita hanya daripada Tuhan. Jangan kau merasa hebat. Aku bisa kok jadi pelayan. Aku bisa kok. Bapak Ibu, setiap hari ada doa di gereja ini. Pergunakan waktumu untuk datang berdoa. Minta di kaki Tuhan, rendahkan hatimu. Tuhan, ini pelayananku, tolong aku Tuhan. Jangan kepedean ketika kita melayani di sini. Tapi bangunkan rohmu. Hanya ketika rohmu dibangunkan, pelayananmu akan berdampak bagi orang. Enggak akan berdampak kalau engkau hanya pelayanan toh. Harus di dalam roh. Ini sampai Pak Karno pun WA, ayo doa, di engkol-engkol dia Bapak Ibu, ayo doa. Terakhir engkolnya lepas tercampak ke jauh Bapak Ibu. Jangan seperti itu. Ayo, kapan ada waktu doa. Tapi kalau yang bekerja saya maklumi. Tapi kalau tidak doa datang. Malu saya hari Sabtu kemarin Bapak Ibu.
99,9% semua anak muda yang datang doa. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Tepuk tangan buat orang tua yang tidak datang doa. Malu Bapak Ibu. Anak muda pasti pakaian sekolah semua. Doa, wah. Waduh, saya sampai, aduh Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami orang-orang tua ini. Bapak Ibu, konsistenlah dalam pelayanan. Ketika engkau dipercayai dalam pelayanan, hargai pelayananmu itu. Jadikan pelayananmu itu untuk membangkitkan api roh. Ingat, pelayananmu itu harus berdampak bagi banyak orang. Kalau pelayananmu tidak berdampak, engkau sedang jadi artis di sini. Engkau sedang jadi artis. Enggak ada buahnya apa-apa. Amin Bapak Ibu. Amin. Mau berubah? Bilang kiri kananmu, berubah kau. Jangan sampai engkau terubah. Amin Bapak Ibu. Yang kelima, konsisten dalam keluarga. Konsistenlah dalam keluarga. Apapun yang terjadi, konsisten dalam keluarga. Hidup ini, Bapak Ibu, tanpa keluarga, kita tidak bisa melakukan apapun. Keluargalah yang menguatkan, keluargalah yang menolong kita. Hargai keluargamu, hargai anakmu, hargai istrimu, hargai suamimu. Konsisten di dalam keluarga. Jadikan keluarga itu sebagai wadah di mana engkau bisa memuji Tuhan, berbuah. Berat Bapak Ibu, sangat berat dalam keluarga. Sangat berat. Keluarga ini sangat berat Bapak Ibu. Sangat berat. Tetapi Tuhan bilang konsistenlah dalam keluarga. Karena hanya orang yang konsisten, dialah yang menjadi orang yang setia. Jangan dipisah-pisah. Aku gak bisa di keluarga ini, kayaknya parah keluarga aku ini. Enggak, konsisten. Jalani terus. Biarkan jalan Tuhan nanti yang mengubah semuanya. Amin Bapak Ibu. Ada gak di rumah, satu rumah tapi tidak satu ranjang? Ada gak Bapak Ibu? Ada. Di Kepkin gak ada itu. Di luar sana itu Bapak Ibu. Apa artinya berumah tangga? Perbaiki hubunganmu. Udah terlanjur basah datang ke gereja. Harus bisa mengampuni. Harus bisa melepaskan. Harus bisa. Kondisi apapun keluarga suami istrimu. Harus bisa. Karena sudah terlanjur datang ke gereja. Kecuali gak datang ke gereja. Ya hati. Mau gak mau cerai-cerai nama suami, mau cerai-cerai nama istri, mau nggak satu kamar, mau satu di barat, satu di utara, nggak apa-apa. Tapi ketika engkau sudah datang ke gereja, engkau dengar firman ini, kau harus berubah. Nggak ada alasannya tidak. Tidak ada alasannya tidak. Harus berubah. Amin Bapak Ibu. Amin. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Yang kedua, bagaimana menjadi orang yang setia? Yang kedua, gigih sampai akhir. Artinya harus gigih untuk memperoleh kesetiaan itu. Gigih itu di dalam Wahyu 2 ayat 10 kita baca bersama-sama. 3, 2, 1 ya. Mahkota kehidupan. Gigihlah dalam mengikut Tuhan ini Bapak Ibu. Gigihlah tetap setia. Walaupun kegigihan itu, kesetiaan itu Bapak Ibu, kegigihan itu akan selalu diuji dengan waktu, dengan rentang waktu yang ada. Kalau hari ini mungkin kita lolos, maka akan memasuki babak baru. Kalau ini lolos, kita akan masuk ke babak baru. Kapan berakhir? Ketika sudah inna ilahi wa inna ilaihi raji'un. Maka berakhirlah semua penderitaan itu, semua masalah itu. Selagi masih hidup, gigihlah, pertahankan untuk tetap setia. Karena apa? Kita akan selalu diuji.
Kita akan selalu menghadapi ujian ini. Tuhan mau kita gigih. Jangan sampai tidak gigih. Amin Bapak Ibu. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Banyak orang gigih pada awalnya, namun menyerah di tengah perjalanan. Banyak hari-hari ini orang katanya setia, namun ketika masalah seiring dengan waktu, dia sering gagal. Karena apa Bapak Ibu? Karena apa Bapak Ibu? Karena dia tidak gigih. Harus gigih. Jangan cari makan aja yang gigih. Tapi cari Tuhan harus gigih. Kalau memang harus puasa, harus berdoa, lakukan. Walaupun kadang dikatakan puasa itu menyakitkan. Enggak apa-apa puasa. Saya terkadang, maaf Bapak Ibu, kadang saya puasa Ester itu sampai kencing darah. Maaf cakapnya. Tapi saya tetap gigih, saya mau pertahankan. Saya butuh Tuhan, saya butuh roh Tuhan. Saya nggak peduli. Saya tidak mau kalah di tengah jalan. Bangunkan hatimu, jangan engkau kalah di tengah jalan. Amin Bapak Ibu. Tapi kita baca bersama-sama. Kegigihan yang Tuhan mau. Ayo kita baca bersama-sama. 3, 2, 1 ya. Kegigihan yang Tuhan mau. Berbuah sampai garis finish. Setialah sampai finish. Amin Bapak Ibu. Jangan sampai gagal kesetiaan kita. Amin. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu. Bagaimana menjadi orang yang setia. Yang ketiga kita baca bersama-sama. 3, 2, 1 ya. Kita baca ya Bapak Ibu ya. Matius 25 ayat 28 sampai 30 ini ya Bapak Ibu. Ayat 28, saya bacakan 28. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Ayat 29. Kita baca bersama-sama ayat 30. Dan campakkanlah. Amin Bapak Ibu. Harus produktif. Bapak Ibu, ketika kita hidup, Tuhan sudah memberi kita kebutuhan hidup kita. Tuhan sudah memperlengkapi kita Bapak Ibu. Lah, ada mungkin yang 1 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 3 talenta, ada yang 1000 talenta Bapak Ibu. Tapi itu yang diberikan dan itu harus kita pergunakan. Artinya harus produktif. Selagi masih hidup harus produktif. Bilang kiri kananmu, harus produktif. Lebih kencang lagi, harus produktif. Lebih kencang lagi, harus. Hidupmu harus produktif. Tidak boleh Bapak Ibu kita tidak produktif. Selagi masih hidup harus produktif. Orang yang setia itu harus produktif. Kita lihat Bapak Ibu. 1 talenta ternyata itu 34. Wih. Ngeri gak Bapak Ibu? Mantap gak ini Bapak Ibu? Mantap gak Bapak Ibu? Dan ini ternyata sudah diberi kepada kita. 1 kilo berapa Bapak Ibu Mas? Berapa Bapak Ibu? 1 miliar kalau 34 kilo. Coba bayangkan dulu Bapak Ibu. Oh betapa indahnya. Itu sudah ada sama kita. Dan Tuhan mau Bapak Ibu kita pergunakan di sekuler dan rohani. 34 miliar itu tidak ada artinya dalam hidup kita ini. Ini lebih berharga. Dan Tuhan sudah perlengkapi semua. Sudah perlengkapi semuanya Bapak Ibu. Diperlengkapi hidup kita ini semua. Makanya tubuh kita ini sangat berharga. Lebih berharga daripada 34 kilo emas. Lebih berharga Bapak Ibu. Lah kalau di sekuler Bapak Ibu. Kita harus. Jangan malas. Bilang kiri kanan. Jangan malas.
harus bekerja. Bos, nggak ada kerjaan. Bapak Ibu, ini contohnya. Ketika dulu nggak ada kerja Bapak Ibu, saya sewa kaset, apa namanya, DVD dulu Bapak Ibu ya. DVD, VCD, saya bawa 10, saya bawa ke kampung, sewa-sewakan. Kemudian sudah nggak kurang laku lagi, saya beli baju Roger, dicuci, dibeli 1.000, kemudian dijual 3.000, 4.000, 5.000. Untung nggak Bapak Ibu? Harus bekerja keras. Tidak ada alasan aku tidak punya pekerjaan. Orang yang mengatakan aku tidak punya kerjaan, itu orang malas. Apapun bisa kita kerjakan. Kemudian saya apa? Ternak ayam. Ayam saya hanya 10. Tapi saya tekun. Akhirnya 100. Setelah 100, telurnya 70 Bapak Ibu. Karena saya pelihara itu ayam Arab. Ayam Arab Bapak Ibu, tiap hari bertelur Bapak Ibu. Karena tiap hari kawin. Bertelur terus. Itu. Artinya Bapak Ibu, orang yang mau, pasti Tuhan buka jalan. Amin. Jadi jangan malas. Bilang kiri kananmu, jangan malas. Harus bekerja keras. Seberapapun upah yang engkau dapat, itu Tuhan akan pakai lebih besar lagi. Seberapapun yang engkau dapat, Tuhan akan lipat gandakan untuk menjadi besar. Jadi harus bekerja. Jangan sampai tidak bekerja. Lah, Bapak Ibu, 1 talenta sudah diberikan bagi setiap kita. Di sekuler kita harus bekerja keras. Di rohani kita harus apa Bapak Ibu? Harus bilang kiri kanan, udah berbuahnya engkau hari ini. Tuhan sudah investasi kepada kita uang berapa tadi Bapak Ibu? 34 miliar 1 talenta. Pertanyaannya, sudahkah kita berbuah? Bisanya dia melayani Tuhan, tapi dia gak mau. Kumpul dia sama teman-temannya Bapak Ibu, tapi dia tidak jadi terang. Engkau sedang menguburkan talenta. Ingat ini. Engkau bersama teman-temanmu, tapi engkau tidak jadi terang. Engkau sedang mengubur talentamu. Engkau malas ke gereja, engkau sedang mengubur talentamu. Engkau tidak mau bersaksi, engkau sedang mengubur talentamu. Engkau tidak akan berbuah. Bapak Ibu, harus berbuah. Karena apa? Uang sudah dikasih 34 miliar. Ada lagi yang 5 talenta di sini saya lihat. Kalau 5 kali 34, udah berapa itu? Udahlah, gak usah dibicarakan lagi. Yang penting sudah banyak kali itu Bapak Ibu. Itu jangan sia-siakan. Jangan sampai Bapak Ibu talentamu itu engkau simpan. Engkau tidak berdampak di keluargamu. Engkau sedang mengubur talentamu. Engkau tidak menjadi orang yang benar-benar setia. Engkau sedang mengubur talentamu. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati. Hidup ini kita harus mengerti siapa aku. Udah numpang, sombong lagi, banyak tingkah lagi. Coba. Amin Bapak Ibu. Bilang kiri kanan, udah numpang. Bilang dulu Bapak Ibu, udah numpang. Keras kepala lagi. Masuk neraka lah nanti. Harus produktif. Amin. Harus produktif. Jangan sampai kita itu tidak produktif. Karena apa? Ketika kita tidak produktif di dalam Tuhan, kita baca bersama-sama dan campakkanlah. Ingat, jangan sampai ini terjadi bagi kita. Ini nggak main-main Bapak Ibu. Ini yang dicatat oleh Alkitab, bukan dicatat oleh Gebkin Peneil. Ini dicatat oleh Alkitab dan itu terjadi. Kalau kita main-main, karena apa? Invest Tuhan itu cukup besar bagi kita. Dijaga, dikasih oksigen,
dikasih makan, dilindungi. Semuanya dikasih Tuhan sama kita, dikasih anak. Nah, semua diberkati kita. Tapi kita tidak memperguna, kita malah menguburkan ini yang akan terjadi. Campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Jangan sampai itu terjadi bagi kita, Pak. Amin. Makanya hidup ini, Bapak Ibu, hidup ini harus punya prinsip. Yang pertama, Bapak Ibu, tidak ada kata-kata menyerah. Di dalam hidup ini tidak boleh ada. Tidak boleh ada kata-kata menyerah dalam hidup ini. Sesusah apapun, semenderita apapun, jangan pernah ada kata-kata menyerah. Aku sudah menyerah lihat istriku. Aku sudah menyerah dengan suamiku. Aku sudah menyerah dengan kehidupan. Jangan sampai itu terucap dari mulut kita. Prinsip hidup ini harus kita pegang. Tidak boleh ada kata-kata menyerah dalam hidup ini. Sesulit, sesusah apapun hidup kita. Tidak boleh menyerah. Ini yang harus kita tahu. Karena apa? Talenta Tuhan itu sudah diberikan pada kita. Jangan menyerah. Yang kedua apa, Bapak Ibu? Harus melihat ke depan. Tatap ke depan. Karena di depan Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik bagimu. Jangan sikit-sikit lihat ke belakang. Dulu aduh. Jangan ingat ke belakang. Tatap ke depan. Yang lalu biarlah berlalu. Yang di depan raihlah di masa depanmu. Amin, Bapak Ibu. Ya. Yang ketiga, Bapak Ibu, apa Bapak Ibu? Berpikirlah selalu positif. Tuhan mengasihiku. Tuhan ngasih talenta sama aku. Hidupku pasti diberkati. Tuhan gak pernah main-main merancang hidupku. Berpikiran positif. Jangan pikirannya selalu negatif saja, Bapak Ibu. Tetangga ngomong-ngomong berdua situ. Orang itu pasti nyertai aku itu. Jangan berpikiran positif mulai hari ini. Karena apa? Ketika engkau berpikiran positif, maka kebahagiaan hidupmu akan datang. Berpikir positif. Yang keempat, Bapak Ibu, apa yang dikatakan? Lakukan sekuat tenaga. Selagi masih hidup, pergunakan hidup tenagamu ini untuk melayani Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Amin. Tepuk tangan dulu, Bapak Ibu. Kita baca bersama-sama ini. Semuanya harus membacanya. 3, 2, 1 ya. Tunggu dulu Bapak Ibu. Bapak-bapak yang membacakannya orang miskin. Ibu-ibunya bilang ada gitu. Oh, 3, 2, 1 ya Bapak-bapak. Yang tidak ada dan tak akan pernah ada orang malas jadi sukses. Bilang kiri kananmu jangan malas. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Untuk yang kedua, yang ketiga, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Haleluya, haleluya.